Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, pemirsa, dengan topik penanganan terpadu pengungsi Wamena. Kami mengajak para pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami melalui dialog interaktif di 3681002. Kita lanjutkan kembali, Pak Bambang. Ini kalau di Lanut Sultan Hasanuddin sendiri hari ini apa saja aktivitas yang ada? Otomatis kalau malam ini kita istirahat ya. Jadi kalau mulai besok pagi lagi tim-tim yang sudah terbentuk itu akan hadir lagi. Nanti saya akan memberitahukan jadwal-jadwal kemungkinan hadirnya pesawat. Jadi kita pastikan karena pesawat itu berangkat dari Jayapura atau dari Biak atau dari Timika ya. Biasanya dia akan transit dulu di Ambon untuk refueling, kemudian dia melanjutkan. Jadi total perjalanan mereka memang buat saya cukup melelahkan ya dengan kondisi yang seperti itu. Jadi 6 jam mereka itu di udara ya. Jadi memang sampai kemari sangat mengharapkan betul ya bantuan makan minum, bantuan penanganan medis ya minimal sehingga dia bisa dikembalikan lagi memulihkan tenaga, kemudian bertemu dengan rasa amannya itu yang paling pokok. Jadi kalau bertemu di tempat kawan-kawan, tempat yang aman, apalagi sudah sampai kampung halaman, ya itulah yang sangat mengobati mereka. Saya lihat begitu. Jadi begitu mereka tiba, terima kasih banyak Bapak, rasanya hidup kembali. Nah itu tiap-tiap orang punya trauma sendiri-sendiri. Iya, kalau mungkin secara fisik begitu kesehatan sudah dicek baik-baik gitu. Tapi kalau untuk penanganan secara psikologi sendiri bagaimana dari pemerintah? Dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sudah menyiapkan sebetulnya ya. Cuma ini tadi rata-rata mereka ingin pulang dulu sampai di rumah. Ya kan otomatis mereka kan punya keluarga masing-masing. Jadi sebetulnya pun ini beda dengan penanganan benar-benar pengungsi yang terdampak secara lama ya seperti di Palu yang tahunan. Ini kan dia punya saudara, sanak saudara, begitu dia bertemu itu pun sudah sangat memperbaiki kondisi psikologis. Karena kembali kita ya orang yang cukup religi, orang Indonesia ini begitu bertemu dengan saudaranya pasti dia bilang, aduh nak untung kita sudah pulang. Itu masih ada untung. Nah kalimat itu yang sebetulnya menggugah kembali semangat. Ya terkadang itu tadi kita harus bersyukur juga kepada Allah, Tuhan kita, bahwa masih kita diberikan nikmat lupa. Nah kadang-kadang kita mengeluh dengan nikmat lupa, tapi saat ini sangat dibutuhkan nikmat lupa itu. Baik, sebenarnya dengan memulangkan ke daerah asal secara cepat dulu saja itu sebenarnya sudah mengobati secara sudah sangat mengobati. Saya lihat mereka beda wajahnya ya, karena begitu berada di tempat yang menurut mereka bisa menyamankan secara batin dan secara mental mereka, otomatis mereka ini ada pemulihan langsung. Iya, tanggapan dari Pak John sendiri Pak terkait hal tersebut dari kondisi dari masing-masing pengungsi yang tentunya juga memang berbeda-beda tadi traumatisnya yang sudah dikatakan sama Pak Bambang. Ya memang kalau kita melihat daripada kondisi daripada saudara-saudara kita yang lagi mengungsi sekarang ini, setelah kita, nggak usah bilang kita di Makassar, di Jayapura aja mereka sudah luar biasa, sudah luar biasa, dan mereka sudah setelah mereka bisa berkumpul dengan sanak keluarga dan warga di Jayapura, mereka sudah senang sekali. Apalagi setelah dia tiba di Makassar ini dengan perhatian yang sangat serius daripada pemerintah, dari aparat, dan ditunjang oleh kerukunan-kerukunan yang ada dan keluarga yang menjemput mereka, maka mereka saya lihat wajahnya sangat fresh sekali. Jadi saya kira ini saya yakin bahwa mereka tidak akan terlalu lama mereka ada depresi atau trauma, tetapi setelah sudah ketemu dengan keluarga, sudah ada penanganan yang cukup maksimal, maka mereka pasti sudah segar kembali, sudah bisa melupakan lagi apa yang terjadi kemarin-kemarin. Baik, Pak Novianus, kalau dari Satgas Sangtorayan Peduli Wamena Papua sendiri hari ini apa saja aktivitas yang dilakukan? Iya, jadi hari ini kami menerima 3 kali tahapan penerbangan dari baik yang melalui Lanut maupun dari komersial. Jadi ada beberapa yang kita sudah identifikasi dan yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada yang sudah balik ke kampung halaman, ada yang ke Toraja, ke Luwu, maupun masih ada yang tinggal di Makassar karena banyak juga keluarga mereka di sini. Tapi tetap kami dalam pantauan mereka. Dan saat ini kan akan berkelanjutan karena rencana dalam beberapa hari lagi ini kita akan menurut informasi kita akan menerima rombongan atau pengungsi dari Jayapura
hari Sabtu ya, kalau nggak salah 140 orang, dan rencana minggu depan itu mungkin yang lebih banyak lagi. Sehingga kami harus bersedia di posko, makanya kami membuat posko-posko yang ada yang saya sudah sebutkan tadi itu. Ya. Dan kami juga sudah mengupayakan bagaimana kami menyediakan tenaga medis atau psikologi yang khusus menangani anak-anak trauma healing. Baik. Jadi supaya pada saat mereka berkumpul untuk menunggu keberangkatan, mereka akan dihibur dulu sementara. Jadi itu yang sedang kami lakukan, dan sangat besar harapan kami bahwa partisipasi masyarakat, khususnya yang Toraja yang ada di Makassar, bisa membantu teman-teman atau warga kita yang sedang mengungsi di Makassar. Ini dilihat luar biasa begitu perhatian dari Satgas Sang Torayan Peduli Wamena Papua. Ini kalau boleh tahu dari jumlah orang yang ada dalam Satgas ini sendiri ada berapa, Pak? Jadi kami terbentuk itu dari beberapa komunitas ya, maupun kerukunan, dari Kombongan, dari koordinasi dengan IKAT Papua, dari mahasiswa, dari organisasi kemasyarakatan yang ada di Makassar. Jadi kita itu semua bekerja. Kebetulan saya ini ditugaskan untuk menjadi Satgas, dan ada beberapa teman, ada kurang lebih 10 yang membantu, tapi tetap kami akan berkoordinasi dengan masing-masing komunitas atau organisasi yang ada. Jadi kami akan melakukan itu satu pintu. Jadi kami komunikasinya untuk satu pintu untuk menyampaikan ke masyarakat mengenai apa yang sedang kita lakukan. Meskipun sudah banyak begitu komunitas di dalamnya, banyak kelompok di dalam Satgas ini. Tadi ada satu pintu untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Ada upaya juga yang dilakukan untuk membuka donasi yang dibuka kepada masyarakat untuk jadi memperbesar bantuan. Ya, jadi untuk sementara kami secara internal di Sang Torayan telah membuka untuk donasi, dan beberapa juga yang telah menyumbangkan untuk konsumsi daripada untuk menangani pengungsi, dan termasuk dengan perusahaan-perusahaan oto yang ada untuk memberangkatkan ke mereka ke daerah-daerah. Jadi itu yang saya harapkan, bahwa di Makassar ini masyarakat Toraja secara khusus dan masyarakat Sulawesi Selatan secara umum mungkin bisa membantu Satgas dalam menangani pengungsi yang ada dari Wamena. Baik, Pak Bambang, ini kan ada beberapa pengungsi yang sudah ditempatkan di asrama haji, gitu. Yang masih tinggal di posko sementara, bagaimana? Jadi untuk di Pangkalan sendiri ya, jadi hanya penanganan secara kondisional ya pada saat kedatangan. Ya, selanjutnya kalau memang membutuhkan, ya contohnya tadi belum terhubung dengan keluarga di Makassar ataupun membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, baru kita segera rujukan. Jadi di Lanut itu hanya ketika datang kita tangani segera dengan baik makan, minum, obat-obatan, kesehatan. Setelah itu dari hasil kita pantau ini, kita evaluasi ini segera. Apakah ini harus transit di asrama haji atau mereka sudah punya kontak poin masing-masing, ataupun membutuhkan penanganan. Tapi alhamdulillah dari 4 kedatangan pesawat ini yang membutuhkan penanganan medis langsung masih tidak ada. Jadi baru penanganan medis lapangan saja. Baik, untuk yang berasal dari luar daerah, dari Makassar, kapan diberangkatkannya? Sudah langsung. Jadi hanya transit saja pada saat itu, langsung kita pilah yang menuju yang stay di Makassar dan bertemu keluarga langsung bisa berhubungan. Yang transit ini langsung hari itu juga kita bawa ke kampung halaman mereka. Baik, jadi dipastikan sudah kembali ke masing-masing kampung halaman. Insya Allah, Pak, hingga hari ini. Ya. Ada kendala tidak Pak dalam proses penanganan ini? Ya, sebetulnya kalau kendala pasti ada ya, namanya kendala ya. Tapi saya tidak pernah menganggap itu sebagai kendala, tetap saya jadikan peluang. Ya, untuk apapun yang sebetulnya. Terkadang memang dalam hal-hal tertentu ya, surat menyurat itu akhirnya, tapi dengan kepercayaan ini itu bisa di-bypass dulu. Ya, di-bypass dulu sementara ya. Jadi misalnya, ini suratnya mana, ini suratnya pinjam ini. Kita bilang, Pak ini dalam kondisi begini, kita jalan dulu. Karena sudah saling koordinasi sudah bagus, akhirnya itu buat saya sudah malah mendekatkan kita, silaturahmi antara instansi itu malah makin terjalin. Karena kepercayaan itu
Jadi surat, menyurat, administrasi itu bisa kita susulkan. Baik, Pak John, kalau dari pemerintah sendiri yang ada di Sulawesi Selatan begitu, ada yang sudah melakukan mungkin kunjungan langsung bahkan ke tempat asal yaitu di Wamena, Papua sendiri? Sejak tanggal 28 kalau tidak salah, atau 28, Pak Wagub sudah kunjungan langsung ke Jayapura, dan tanggal 29 langsung ke Wamena bersama dengan Pak Sekda. Dan Pak Wagub dan Pak Sekda sudah kunjungan ke beberapa titik-titik posko-posko yang ada di Wamena maupun yang ada di Jayapura, dan sudah memberikan satu bantuan langsung juga, donasi bantuan sudah kelihatan, dan malahan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memfasilitasi saudara kita yang menggunakan misalnya kapal, terus dari Hercules juga, itu bagian daripada hubungan kerjasama antara pemerintah daerah Sulawesi Selatan dengan pihak Angkatan Udara maupun juga dengan pihak Pelni. Dan kami melihat bahwa memang tidak ada yang terlalu ada kesulitan yang terlalu serius mengenai sistem penanganan ini, karena tingkat koordinasi yang cukup bagus sekali. Dan perhatian daripada pemerintah dan juga elemen-elemen daripada masyarakat sangat ini. Dan kami dari masyarakat Toraja, bahkan dari luar negeri pun memberikan suatu bantuan yang luar biasa. Karena memang kami di Ikatan Keluarga Toraja ini terstruktur sampai di tingkat kabupaten dan kota. Baik, sekarang kita ada penelpon Pak, ada Pak Arifin di Makassar, kita angkat lebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Arifin. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Malam Pak, silakan Pak Arifin. Iya, selamat malam para narasumber ya. Pak John, kemudian Pak Novianus, kemudian dari Angkatan Udara. Saya mungkin ke yang dua ini, Pak John ya. Tadi mungkin saya komentari informasi dari Pak John. Itu di sana katanya sudah mulai kondusif Pak. Tapi faktanya di lapangan dan di media itu kan boleh dikata hampir ini keluar dari Wamena ke Jayapura, kemudian ke Jayapura, ada yang ke Makassar dan ke Jawa. Artinya, kalau saya pribadi ini belum kondusif Pak, satu. Kemudian saya sayangkan malam karena mungkin dari pihak aparat keamanan ya, dalam hal ini kepolisian dan mungkin TNI Angkatan Darat harus hadir. Karena terus terang untuk Jayapura untuk Papua ini Pak memang memerlukan ketegasan ya. Saya sebagai anak bangsa sama dengan Pak John yang banyak menyoroti informasinya dengan tidak sejalan dengan pemikiran saya, karena saya ranakan bahwa di sana sudah mulai kondusif. Ini perlu ketegasan dari pihak aparat keamanan untuk di sana. Terus terang Pak, kita jujur, ini yang mengambil korban baru-baru kan kurang lebih 33 orang yang meninggal. Itu bukan binatang, ini manusia Pak. Jadi Bapak bisa memberi informasi kepada kami dengan cara-cara yang coba kalau keluarga saya atau keluarga Bapak yang dihabisi dengan cara-cara tidak benar. Itu saya lihat di TV ada dokter dari Semarang. Coba lihat, meninggal kasihan. Itu dari Takalar, dari Hendreka, dari mana. Kemudian ada dari Tator, dari Luwu. Kan bagaimana Pak? Kita mau lihat secara fair di sana. Jadi kalau saya pribadi sebagai orang bodoh, mungkin teman-teman dari TNI Angkatan Darat, kemudian dari kepolisian perlu ketegasan. Dan apa yang saya pikirkan sama dengan ini teman-teman Pak Jokowi sudah pikirkan kemarin, mulai dari menteri ini, bahwa perlu diburu dan diberi pembelajaran secara benar itu OPM ya kalau tidak salah. Jadi kita nggak bisa lunak Pak dalam hal ini, tidak bisa. Baik. Karena kalau kita mau lunak terus, yakin dan percaya kita tidak pasti dihabisi Pak dengan cara-cara begini. Baik, cukup Pak Arifin. Mohon maaf kita terbatas oleh durasi. Terima kasih Pak Arifin. Silakan langsung ditanggapi Pak John. Ya, memang sejak kejadian tanggal 24 dibandingkan dengan sekarang, saya mempunyai satu keyakinan bahwa kondisi tanggal 24 September kemarin dibandingkan dengan kondisi di bulan Oktober sekarang ini sudah berbeda. Sehingga saya berani mengatakan bahwa sudah mulai kondusif
Dan salah satu fakta nyata di lapangan bahwa sudah sebagian saudara-saudara kita yang kembali ke rumahnya masing-masing. Ini menandakan bahwa mereka sudah mulai ada keyakinan bahwa mereka sudah mulai aman. Nah, apalagi dengan bahasa daripada pihak pemerintah, baik Gubernur Provinsi Papua maupun dia dari aparat keamanan, bahwa pemerintah dan pihak keamanan memberikan satu jaminan keamanan. Sehingga inilah membuat satu ketenangan daripada saudara-saudara kita di sana bahwa mereka sudah mulai ada perlindungan. Baik, itu yang menjadi indikator semakin kondusifnya di sana. Pun kalau dari pemerintah Sulawesi Selatan sendiri, sejauh apa upaya yang bisa dilakukan untuk turut begitu dalam memperhatikan kondusivitas di sana, seperti apa yang bisa dilakukan? Yang kita mengharapkan di sini adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun khususnya Tanah Toraja dan Toraja Utara mengintensifkan membangun sistem komunikasi dengan pihak pemerintah Provinsi Papua dan daerah Jawi-Jaya di sana supaya ada silaturahim yang lebih bagus lagi dan tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri akan meningkatkan suatu komunikasi yang lebih intensif. Baik, kira-kira perlukah dilakukan semacam pendataan begitu terkait warga yang tinggal di sana yang merupakan warga yang berasal dari Sulawesi Selatan? Kami sudah melakukan satu pendataan kerjasama dengan pihak KSS di sana, bahwa mengidentifikasi daripada saudara-saudara kita yang kena musibah dan mengidentifikasi daripada saudara-saudara kita yang akan keluar daripada Wamena. Itu kami sudah susun rapi, dan khusus untuk di Toraja itu sendiri, warga Toraja yang sudah keluar dari Wamena sudah 2.486. Baik. Yang keluar melalui Jayapura 1.745, lewat Timika dengan Biak dan Merauke itu adalah sisanya. Ya. Sedangkan yang sudah tiba di Jayapura sekarang ini sudah 230 dengan menggunakan armada Hercules dan pesawat komersial. Baik, ini bisa dikatakan sudah sangat penuh perhatian dari pemerintah. Ya, sudah sangat luar biasa. Baik, Pak Bambang, ini kira-kira sampai kapan dilakukan penerbangan dari pengungsi dari sana ke sini? Ya, kita dalam hal ini tentunya TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah dan berbagai stakeholder lainnya sangat mengharapkan segera mungkin pulih. Ya, tapi ya itu tadi kembali kepada kekuatan trauma ya, kekuatan trauma yang menimpa orang per orang ini mungkin karena berbeda-beda ya. Jadi ya itu tadi harapannya memang segera. Kalau saya itu harapan segera, dan aparat keamanan pun sudah turun langsung ya. Saya lihat di sana perkuatan juga sudah dihadirkan, baik itu TNI, Polri. Ya, saya yakin bahwa hal ini cepat akan bisa segera teratasi. Amin. Dan pemerintah pasti tegas. Baik, berapa pesawat yang disiagakan, Pak? Yang disiagakan yang sudah berada saat ini di Papua 4 pesawat Hercules. Ya, mungkin nanti kalau memang masih dibutuhkan bisa kita hadirkan lebih dari itu. Baik, kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetap bersama kami di obrolan Karebosi.